semenjak itulah Ustadz Zaki, saya berpikir bahwa semua ilmu yang kita pelajari itu harus bisa kita implementasikan dan kita aplikasikan dalam setiap sendi kehidupan kita, tentu dengan tantangan zaman dan kebijaksanaan yang berbeda-beda. Kamu sudah berapa lama ngaji dengan saya? Dijawab, salah 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 sana, 33 tahun. Dapat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus Faiz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ustadz Zaki. Sehat. Sehat ya? Lagi nyantai nih. Iya. Jam 9 malam nih. Untuk kegiatan hari-hari selama pandemi corona ini, apa kesibukan antum nih Gus? Ya, kesibukan saya tentu berbeda ya. Sekarang mengisi kajian, pengajian itu lebih banyak lewat online. Bukannya masjidnya ditutup sebetulnya, tapi saya yang menjaga. Karena saya setiap hari itu berinteraksi dengan para santri. Jadi kalau saya nauzubillah terpapar di luar, itu resikonya besar buat santri-santri yang setiap hari sudah istiqomah di pesantren Darur Rahman ini. Jadi bagian dari ikhtiar secara lahiriah, saya mengurangi kegiatan yang bertemu dengan banyak orang. Tetapi dengan teknologi hari ini, kita juga bisa bertemu dan berjumpa bahkan lebih banyak lagi ketika kita berinteraksi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di media sosial ini, Ustadz Zaki. Sebetulnya dalam menyikapi corona ini Gus, kita sebagai umat muslim yang diajarkan dalam syariat Islam itu harusnya bagaimana Gus? Harusnya menjalankan kedua-duanya. Yang pertama, kita harus berusaha memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Misalnya dengan mentaati protokol kesehatan, panduan yang disampaikan oleh gugus tugas, pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat. Nah, di sisi yang lain, kita juga harus bertawakal kepada Allah. Setelah kita menjalankan semua yang harus kita kerjakan secara zahir, di sisi lain, kayak barusan Ustadz Zaki kan wawancara kita ini tercancel. Iya. Seharusnya tadi habis Isya karena para santri masih bersama-sama membaca burdah. Jadi di satu sisi kita harus tahu bahwa corona itu adalah ciptaan Allah. Corona itu datang juga tentu dengan tujuan mengingatkan kita sebagai hamba. Sehebat apapun kita memiliki keterbatasan, Ustadz Zaki. Jadi disitulah kita harus menjaga kedua-duanya. Hubungan kita kepada Allah tetap terjaga dengan memenuhi ibadah, ketentuan agama, tetapi dengan mengindahkan protokol kesehatan yang disarankan oleh para pakar. Nah, untuk menyikapi wali murid Gus, dia mau menjenguk tapi pada saat ini peraturan pondok untuk tidak bertemu dulu, bagaimana Gus? Iya, sebetulnya itu kan kayak kita belajar kaidah fikih. Kaidah fikih itu bilang kalau kita sholat kan harusnya berdiri Ustadz Zaki. Tapi kalau berdiri tidak bisa, ya duduk. Duduk tidak bisa, ya berbaring. Dalam masa pandemi ini kan kita bersyukur bahwa kegiatan belajar mengajar tatap muka di pesantren Darur Rahman ini sudah berjalan hampir 3 bulan lamanya. Alhamdulillah semuanya sehat. Tetapi tentu dengan mendengar nasihat dan saran dari pakar di bidang kesehatan, karena sekarang santri yang di dalam ini kan sudah menyatu. Jadi kita sudah tidak ketat lagi dengan masker, sholat berjamaah pun sudah bisa merapikan dan merapatkan shaf. Tetapi kalau mereka kemudian keluar atau berinteraksi dengan orang luar, nah kita khawatir di sana ada paparan. Jadi Bapak Ibu sekalian wali murid, kita mohon bijaksana. Alhamdulillah anak bapak dan anak ibu bisa belajar di sini.
kita bandingkan dengan mereka-mereka yang sampai hari ini belum bisa belajar. Bahkan anak-anak saya yang masih kecil, yang masih usia SD, itu sudah mengalami kejenuhan yang luar biasa belajar dengan menggunakan misalnya media Zoom, video call dan sebagainya. Nah, tentunya itu patut kita syukuri. Nah, kaidah hidup itu kalau diberi oleh Allah di satu sisi, itu ada yang tidak diberi, Ustaz Zaki. Kalau mau diberi semuanya itu namanya serakah, gitu loh. Jadi ketika anak bapak ibu diberi kesempatan untuk belajar tatap muka normal di pesantren, ada yang tidak Allah berikan kepada bapak dan ibu. Apa yang tidak diberikan? Misalnya santri yang asalnya dari Jakarta, dulu kan setiap bulan masih boleh pulang mingguan itu, hari Sabtu pulang, nanti Ahad sore kembali ke pesantren. Itu kita tiadakan. Kunjungan wali santri yang biasanya diperbolehkan, bahkan Ustaz Zaki bisa lihat kalau hari Ahad itu kadang-kadang sudah kayak pesta kebun aja di pesantren. Nah, itu kita tiadakan demi menjaga rasa aman dan nyaman untuk kesehatan semuanya. Oke, baik Gus Faiz, semasa pandemi jadi durasi pertemuan orang tua itu nggak ketat kayak selama waktu normal ya? Iya, dirobah Ustaz Zaki, karena semuanya juga berubah. Kita di pesantren kan berubah, sekolahnya menjadi lebih pendek, kegiatannya juga dikurangi, bahkan kegiatan zikir, olahraga, berjemur, minum jamu, itu kan bagian dari sesuatu yang baru ya. Setiap santri kita minta punya kayak fresh care, obat flu, obat batuk, masker, itu kan juga bagian dari adaptasi kebiasaan baru di mana kita ingin menjalankan program belajar mengajar ini secara tatap muka gitu. Nah, terkait tatap muka ada kata-kata yang antum sering ucapkan, al-barakatuh ma'aseh. Iya. Nah, itu memang kalau kita tadi anak antum nggak fokus dengan video call, justru kebersamaannya tuh justru di tatap muka. Boleh diterangkan? Di tatap muka, karena pendidikan pesantren itu kan Ustadz Zaki bukan sekedar transformasi ilmu, tapi transformasi kehidupan selama 24 jam. Misalnya, anak-anak di sini diajarkan untuk hidup sederhana. Hidup sederhana itu kan nggak bisa didaringkan. Hidup sederhana itu nggak bisa di-zoomkan. Mereka diajarkan kemandirian. Mereka kemudian melihat sosok guru setiap hari. Bukan saja dalam menyampaikan pelajaran, tapi dalam pergaulan. Mereka melihat mungkin sosok gurunya yang memegang kitab, membuka, memutolaah, melakukan murojaah. Kemudian bagaimana berinteraksi dengan tamu, menyapa orang. Sehingga ini yang sering saya katakan bahwa al-barakatuh itu ma'asyaih. Karena apa yang kita dapatkan dari guru, itu kadang-kadang lebih banyak Ustadz Zaki dari yang kita dapatkan dari buku. Makanya pesantren itu rata-rata membuka kembali karena begitu banyak pertimbangan yang memang dibutuhkan untuk pendidikan kepesantrenan ini gitu. Baik Gus Faiz, sebelum lanjut ke bahasan lain, boleh balik tentang dulu pengalaman Gus Faiz waktu di pondok dan terus kuliah di Madinah. Pengalaman saya sama sebetulnya Ustaz Zaki dengan semua orang. Artinya Allah itu kasih karunia semua orang dan potensi semua orang itu sama. Tinggal bagaimana orang itu mengolah kan. Kalau bahasanya Pak Kiai itu membenargunakan nikmat Allah. Jadi saya waktu sekolah di Darul Rahman misalnya, walaupun pesantren ini kiainya itu bapak saya, rapot dan ijazah itu parkir di rumah saya. Tapi mungkin guru-guru sepuh yang masih menyaksikan ketika saya di pesantren tahu betul lah bahwa saya juga belajar. Saya menghafal, bahkan saya itu diberi beban oleh guru melebihi beban anak lain. Saya masih ingat itu ketika dengan Al-Maghfurlah Kiai Ma'mun Mahbub. Setiap akhir tahun kelas 6 itu disuruh menghafal kitab Qawaid Fikih Mabadi Awaliyah. Saya disuruh menghafal dari muqaddimahnya Ustaz Zaki. Sampai daftar isi di belakang. Itu saya ditanya. Jadi saya betul-betul Mabadi Awaliyah itu dari sampul
Sampai belakang tuh ditanya sama almarhum itu. Nama pengarangnya ditaruh di mana, cetakannya apa, di halaman belakang ada apa. Itu saya pengalaman saya. Jadi sebetulnya ketika kita belajar bersungguh-sungguh, serius mewakafkan diri kita untuk ilmu, kita akan bisa melihat apa yang akan ilmu berikan kepada kita. Ilmu itu tidak akan datang ke kita kalau kita memberikan diri kita itu separuh-separuh. Separuh untuk ilmu, separuh untuk yang lain, enggak. Kalau kita memberikan jiwa raga kita kepada ilmu secara serius, maka ilmu itu akan datang seperti lautan yang tak bertepi, Ustadz Zaki. Nah dulu tahun berapa antum Gus? Dari tahun berapa sampai tahun berapa lulus, terus ke Madinah tahun berapa? Saya di Darul Rahman 86 ya, sampai 91 ya. Ngajar soalnya. Saya berangkat ke Madinah itu 93, selesai tahun 97. Kalau nggak salah, seingat saya itu. Apa Gus yang menjadi patokan antum di dalam meraih cita-cita di dalam waktu belajar di pondok dan waktu di perguruan tinggi Madinah, itu patokan untuk terus maju selain manja dawajaran itu apa Gus? Melihat orang besar. Saya dari kecil itu suka sama sejarah, Ustadz Zaki. Saya dari kecil itu diajak sama ayah saya ke pengajian, melihat kejayaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama di masa itu. Saya dulu biasa ikut ayah saya, Pak Kiai, itu dari pesantren ke pesantren. Sehingga saya bertemu dengan ulama besar di masa itu. Kiai Mahrus di Lirboyo misalnya, Kiai Maksum di Kerapia misalnya, ya. Saya diajak ke Tebuireng, saya diajak ke Tegalrejo di masa itu. Sehingga saya banyak bertemu dengan orang yang sangat mumpuni dalam ilmu agama. Tertanam semenjak kecil, saya ingin bisa seperti mereka. Itu saya pikir adalah jasa terbesar ayah saya dalam mendidik saya sehingga seperti hari ini, memperkenalkan saya dengan orang-orang besar. Kemudian di rumah, ini Ustadz Zaki lihat ada kitab-kitab. Ini kan bukan kitab-kitab baru Ustadz Zaki, ini kitab-kitab lama. Kalau ayah saya buka kitab, saya selalu bertanya. Waktu saya masih SD itu, Abi ini kitab apa? Maka saya mendengar tafsir Ibnu Katsir misalnya, saya mendengar sarahnya Muhadzab Imam Nawawi misalnya. Itu ketika saya kecil. Kemudian imajinasi saya waktu kecil itu berpikir Ustadz Zaki, bagaimana mungkin para ulama dengan keterbatasan sarana dan prasarana di masa itu, tapi mereka sanggup menulis karya yang luar biasa. Yang saya lihat, ayah saya cerita, ini tafsir Tobari sekian jilid, dikarang oleh orang tahun sekian. Saya berpikir, kayak apa hebatnya orang itu? Lalu kemudian saya bertanya pada diri saya. Waktu itu, zaman kita kan belum ada komputer. Bahkan saya dikenalin komputer pertama kali kan sama Ustadz Zaki di Darul Rahman. Nah, saya itu pakai bolpen kan. Kita sudah punya pilot, sudah punya kertas. Kok nggak bisa ya seperti mereka? Nah, itu yang membuat dan mendorong saya untuk belajar secara serius karena saya inginlah, walaupun saya tahu saya tidak bisa menjadi mereka, tapi saya inginlah menjadi 1/10 dari nama-nama besar dan orang-orang besar yang pernah saya temui dalam hidup saya ketika masih kecil dulu itu, Ustadz Zaki. Itu tadi antum cerita tentang pengaruh untuk menjadi orang besar karena sering dibawa oleh Abi, iya. Daerah-daerah dan menemukan tokoh-tokoh di Nusantara ini. Iya, Nah, iya. sekarang untuk yang levelan antum waktu kuliah itu, pemikiran-pemikiran siapa yang mempengaruhi antum untuk lebih maju lagi? Oh, banyak sekali dari aspek ulama Indonesia. Saya waktu itu rajin membaca pemikiran Kiai Wahab Hasbullah. Itu Rais Am Nahdlatul Ulama, pengganti Hadratus Syekh. Bagaimana beliau dalam kesehariannya berpolitik, bersosial kemasyarakatan, itu selalu menggunakan qawaid fiqhiyah. Jadi itu yang menginspirasi saya, bahwa saya pada satu masa itu harus mampu belajar agama, tetapi bagaimana pengetahuan agama ini bisa diterjemahkan dalam kehidupan keseharian sesuai dengan perkembangan zaman. Kaidah fikih yang dahulu dipakai, contohnya misalnya di Babut Toharoh, itu sama Kiai Wahab dipakai menyikapi demokrasi terpimpin, menyikapi nasako, menyikapi
menghadapi politik kelas atas, tapi menggunakan ilmu yang dahulu. Saya lihat loh, ini kan dipakainya dalam jual beli, ini kan dipakainya dalam toharoh, oh ini kan dipakainya dalam aspek-aspek ibadah murni. Tapi oleh Kiai Wahab dielaborasi, terjemahannya menjadi indah. Semenjak itulah Ustadz Zaki, saya berpikir bahwa semua ilmu yang kita pelajari itu harus bisa kita implementasikan dan kita aplikasikan dalam setiap sendi kehidupan kita, tentu dengan tantangan zaman dan kebijaksanaan yang berbeda-beda. Itu Ustadz Zaki. Nah, di zaman yang sekarang dengan kaidah yang antum tadi, dengan kaidah usul Iya, itu, iya. bagaimana penjelasannya dengan atau perluasan atau pencerahan dari antum tentang al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdi bil jadidil. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih itu kan slogan hampir semua santri ya. Dan itu slogan itu melekat betul di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sehingga pemikiran Islam kita itu selalu bisa berinteraksi dengan setiap yang baru yang mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan. Misalnya Ustadz Zaki ya. Ada orang sekarang ribut tentang khilafah. Misalnya, khilafah itu kalau dalam pemahaman saya dan pemahaman guru-guru saya, itu adalah bagian dari sejarah Islam. Khilafah yang kita maksud itu kan yang 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ada yang menarik ini dengan kaidah al-muhafadzah ala qadim. Ketiga pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, itu memang namanya khilafah Umayyah, khilafah Asbasiyah, khilafah Utsmaniyah. Tapi pada hakikatnya itu bukan khilafah yang ada pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Kita bisa lihatlah tata kelola pemerintahannya, ya betul. Kemaslahatannya banyak, kebaikannya banyak. Tapi kesalahannya juga sebagai manusia banyak. Imam yang 4 itu kan menderita hidupnya di bawah kepemimpinan. Nah, oleh karena itu saya tidak masuk ke sananya Ustadz Zaki. Tapi al-muhafadzah tadi itu, gimana ilmu itu bermanfaat? Misalnya begini. Di dalam Sunan Ibnu Majah, juga cerita ini ada di dalam Fathul Bari dengan berbagai macam sanadnya. Menarik ini, ketika Marwan bin Hakam datang ke Madinah untuk membaiat Yazid bin Muawiyah. Ini kan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ingin ini, tradisinya berbeda nih. Kalau Abu Bakar kepada Umar, Umar kepada Utsman, Utsman setelah itu dipilih Sayyidina Ali dengan Muawiyah dan sebagainya. Itu nggak ada anak bapak. Sementara Muawiyah ini sahabat Nabi, termasuk penulis wahyu. Ingin anaknya yang menggantikan namanya Yazid. Maka ngirim Marwan bin Hakam ke Madinah ini. Untuk mengambil apa ini? Baiat. Marwan pidato nih, ceramah di Madinah bilang begini Ustadz Zaki. Kata Marwan, ini Muawiyah mengangkat Yazid sebagai putra mahkota dan mengganti sebagai khalifah. Ini niru Abu Bakar dan niru niru Umar. Bukankah Abu Bakar menunjuk Umar sebelum wafat kan Sayyidina Abu Bakar menunjuk Sayyidina Umar pengganti. Bukankah Sayyidina Umar menunjuk 6 orang ya untuk dipilih di antara mereka menjadi khalifah. Saat itu anaknya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Abdurrahman itu angkat tangan, interupsi kalau sekarang. Interupsi. Itu bukan sunnatu Abi Bakrin dan itu bukan sunnatu Umar. Itu bukan tradisi Abu Bakar, itu bukan tradisi Umar Marwan, itu sunnatu Hiraq. Itu kebiasaan Raja Romawi dan kebiasaan Kaisar yang ada di Persia. Apa yang ingin saya sampaikan? Berarti sebetulnya cara memilih pemimpin itu dalam Islam melentur kan. Coba misalnya Muawiyah ngangkat Yazid, nanti pindah Abbasiyah, pindah Utsmaniyah. Itu semuanya kan niru Romawi. Bahwa raja itu harus dari apa ini? Satu keluarga tuh. Kalau tidak anaknya, ponakannya. Itu yang terjadi pada Umayyah, itu yang terjadi pada Abbasiyah, itu yang terjadi pada Utsmaniyah. Berarti mereka ini sebetulnya niru siapa ini? Niru Barat kan? Niru Romawi. Monarki. Tapi ulama tidak mempermasalahkan. Selama, ini yang paling penting nih, selama raja tadi ya menjalankan amanah sebagai pemimpin. Apa misalnya? Kayak Pancasila itu kan. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dalam beragama dijamin,
kemudian ada akhlak, ada adab, ada persatuan Indonesia, ada musyawarah, ada keadilan sosial. Itu Islam nggak pernah bicara mau khalifah kek, mau republik kek, mau apapun. Nah, itu yang saya pelajari dari pertanyaan Ustaz Zaki, al-muhafadzatu alal qadimis sholeh. Pada masa Umayyah, pada masa Abbasiyah, pada masa Utsmaniyah, itu begitu banyak ulama. Tapi mereka tidak pernah mempermasalahkan, kita harus dirikan khilafah. Seperti dahulu Abu Bakar, seperti dahulu Umar. Mereka menyadari itu sebagai realita. Anda bisa bayangin Ustaz Zaki, kenapa kita nggak maju sekarang? Karena kita selalu mendongeng masa lalu yang indah, tapi tidak mau bagaimana masa lalu itu bisa diimplementasikan dengan kebijaksanaan hari ini. Misalnya, kalau dipaksakan, ada orang membayangkan khilafah itu kesatuan di dunia ini. Pertanyaannya, lalu siapa yang jadi pemimpinnya? Lalu siapa yang mau menentukan warna bendera? Kan ini mimpi kan? Dia kalau ditanya, bagus nggak umat Islam bersatu dengan satu? Bagus. Tapi kalau itu yang kita cekokin ke anak bangsa ini, seumur hidup kita cuma ribut dalam konsep, tatarannya menjadi hilang. Tapi ulama dulu kan bijaksana. Oh, sistemnya begini, oke. Ketiga Abbasiyah, itu Mesir punya mamalik loh. Di sana ada Salahuddin Al-Ayyubi, sebelumnya ada Nuruddin Zinki, ada Imaduddin yang Atabik yang terkenal di Musil. Itu tidak kemudian dibayangkan orang bahwa pada masa Umayyah, pada masa Abbasiyah, itu khalifah satu yang dibayangkan seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Misalnya Ustaz Zaki, yang orang datang sama saya, ada mengkritik. Saya juga paham, demokrasi itu ada yang kurang. Ya, demokrasi itu ada yang tidak baik, tapi juga ada yang baik. Tapi kita ketika mau melawan itu, jangan kemudian membahasakannya dengan bahasa di masa lalu. Misalnya gini, coba negara ini, kata orang datang ke saya, coba negara ini sistemnya khilafah. Lalu semua gubernur nggak usah ada pilkada, ditunjuk oleh khalifah. Sebagaimana dulu Abu Bakar menunjuk si A, Umar menunjuk Amr bin As di Mesir, menunjuk Muawiyah di Damaskus. Pertanyaannya, itu sistem yang bagus, tapi orangnya juga bagus. Orangnya Umar bin Khattab. Ustaz Zaki bisa bayangin kalau Muhammad Faiz jadi khalifah. Kemudian semua gubernur itu ditunjuk oleh saya. Mungkin 2 hari saya jadi Fir'aun Ustaz Zaki. Saya punya kekuasaan absolut yang tidak bisa diganggu-gugat. Otoriter. Ini bisa dibayangkan. Ketika Sayyidina Umar, ketika beliau punya kekuasaan sentral, orang takut sama Umar, tapi orang harus lihat pribadinya Sayyidina Umar. Berapa banyak masalah fikih itu yang Sayyidina Umar berbeda dengan para sahabat, dan Sayyidina Umar menghargai perbedaan itu. Sayyidina Umar diingatkan oleh perempuan tua pada beberapa kasus dalam ilmu faraid. Misalnya, Sayyidina Umar diingatkan ABCD, beliau menerima. Iya kan? Dan beliau tidak memasukkan keluarganya dalam struktur pemerintahan. Kalau sekarang kita bisa bayangin, nah ini Ustaz Zaki ya, saya mohon maaf jangan nanti ditafsirkan ini pro khilafah atau anti khilafah. Enggak. Tapi ilmu itu harus begitu. Jadi nanti misalnya, ini ada demokrasi. Demokrasi ini kan sudah di seluruh dunia, disepakati oleh banyak orang. Nah, bagaimana kita memberi bingkai, frame, mengisi yang dengan cara itu kita terlihat seperti menghargai tantangan dan kemajuan zaman gitu loh Ustaz. Jadi simpelnya kalau ada yang nanya, mungkin kalau analoginya mana yang dipilih bungkus apa isinya gitu. Iya, dua-duanya penting Ustaz Zaki. Misalnya, ada minyak unta, cap babi. Ada minyak babi, cap unta. Kan sama-sama nggak enak, Ustaz Zaki. Tetapi hidup itu, kan bukan kata saya, bukan kata antum. Tapi hidup itu kadang-kadang kita menghadapi realita yang berbeda. Misalnya, ya, kalau sama-sama harus memilih, milih mana Ustaz Zaki? Minyak unta cap babi atau minyak babi cap unta? Pasti kita akan milih nggak apa-apa minyak unta, tapi capnya babi. Daripada capnya unta, tapi isinya babi. Nah, itu bukan berarti, ya enggak, kita harusnya cap minyak unta, cap unta. Lah itu kalau bisa Ustaz Zaki. Kalau nggak bisa,
Ya nggak apa-apa, capnya bukan unta, tapi substansinya apa ini? Kontennya mungkin. Kontennya unta. Nah, itu Ustadz Zaki yang mengapa saya cerita. Saya kagum dengan Kiai Wahab misalnya. Beliau bisa memasukkan semua unsur agama, unsur syariah ini ke dalam Pancasila, kesepakatan. Dari kaidah fikih, kaidah usul fikih, ya itu yang luar biasa Ustadz Zaki. Jadi itulah ilmu yang seharusnya. Jadi kita belajar apapun, ya baik ilmu, sejarah masa lalu, bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sekarang ini. Itu yang al-muhafadzah tuh artinya yang Jaga. lama kita jaga. Nah Iya. sekarang yang wal ahdu bil jadidil aslah, banyak yang anti kemapanan. Iya. Udahlah nggak usah pakai ini, nggak boleh, kita yang Iya. penting. Nah itu kan banyak ulama-ulama yang belum mau membuka diri untuk Iya. ini. Zaman sekarang udah Iya. maju, Iya. computerized, apa Iya. Iya. bagaimana menyikapi Yang kita robah kan bukan substansinya Ustaz Zaki. Kita merubah ketiga al-muhafadzah al-qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil asrah. Al-jadid di sini kan boleh jadi ya, ada pemahaman kita yang kita perbaharui, reinterpretasi. Misalnya ya, menjamak sholat Ustaz Zaki. Kalau dulu orang jamak sholat itu kan karena masafah. Masafah itu jarak. Nah, sekarang misalnya di Jakarta, problemnya bukan masafahnya Ustaz Zaki, masyakohnya. Saya kadang-kadang diantar nih dari sini ke bandara. Saya mau ke Surabaya. Saya sudah sampai Surabaya, yang nganter belum nyampe Ustaz Zaki pulang. Nah, yang seperti itu kan ada tantangan di satu sisi. Oke, ini misalnya Ustaz Zaki ya. Ada tantangan misalnya sesuatu yang dahulu tidak terjadi harus kita pikirkan. Misalnya, ada orang bilang, kenapa sih gula itu harus pakai sertifikat halal misalnya? Loh, karena gula sekarang itu bukan gula di masa lalu. Kalau gula di masa lalu, itu tidak ada proses apapun campurannya. Makanya gula zaman dulu itu agak butek Ustaz Zaki. Gula sekarang itu lebih putih, namanya rafinasi. Dia pakai arang kan. Nah, arang ini kan dari tulang. Tulangnya bisa tulang sapi, bisa tulang yang lain. Kalau tulang sapi, misalnya, kalau nggak disembelih secara halal, bagaimana itu? Nah, itu kan berarti kita harus al-ahlu bil jadid. Itu secara substansi ada yang kayak gitu. Tapi sebetulnya Ustaz Zaki, yang kayak gitu tuh nggak banyak. Yang banyak itu adalah yang Ustaz Zaki bilang tadi. Bagaimana sekarang, kan sekarang itu orang lagi ribut soal packaging Ustaz. Ya kan? Kayak misalnya nih ya, saya pernah makan singkong, saya pernah lihat makanan aneh saja. Setelah saya makan, singkong ternyata bahan dasarnya, tapi harganya jadi 40.000. Kenapa? Packagingnya, singkongnya diiris-iris, dikasih keju-keju, digunting-gunting, indah. Nah, ilmu juga gitu sekarang Ustaz Zaki. Misalnya, saya ngajar di masjid, kadang-kadang Ustaz Zaki, saya tanya, kalau masjid ini masjid minal agniya, ya duitnya ratusan juta misalnya, masjidnya karpetnya bagus, ada AC-nya. Saya minta sekarang itu ya supaya mereka beli LCD, kemudian temboknya kalau bisa diputihkan atau dikasih kaca sehingga ada spidol. Saya ketika ngajar Ustaz Zaki, itu juga PR buat saya. Saya ngambil ihya misalnya, saya ngajar hikam, saya ngajar ihya, saya ngajar tafsir. Tafsirnya tetap Ustaz Zaki. Tapi kan kita selalu makan jasa nih. Dari dulu ya begitu aja. Maka ihya itu nggak saya kurang-kurangin, tapi saya susun dengan paragraf yang baru. Pakai PowerPoint nih. Itu kalimatnya nggak ada yang saya robah Ustaz Zaki. Cuma saya kasih koma, saya kasih tanda baca, saya kasih paragraf, kemudian saya susun. Apa yang terjadi? Ketika kemudian slide itu ada di kanan dan di kiri, saya kemudian menghadap ke hadirin, mengajar ala konvensional, tapi mereka melihat di kanan, mereka ke kiri. Saya tunjuk, itu luar biasa Ustaz Zaki. Ilmunya nempel sama jemaah. Maka sekarang mungkin ya, yang dalam dunia pendidikan, kita juga harus pandai-pandai mengemas Ustaz Zaki. Sekarang kan kalau dulu zaman kita dulu Fathul Qorib, kita nanya, berapa Fathul Qorib Tanah Abang harganya? Misalnya zaman kita 2000. Kalau sekarang kan enggak. Fathul Qorib berapa mega? Karena dia mau download PDF-nya. Nah, yang kayak gitu itu juga harus kita sikapi dengan bijaksana. Di satu sisi itu Ustaz Zaki. Nah, itu tadi kita udah banyak bicara tentang kekinian, kemudian berarti kita juga harus bisa berdamai dengan keadaan sekarang di dalam berdakwah, Gus ya. Iya. Nah, kalau udah begini dari pengaruh-pengaruh yang ada, sebaiknya anak-anak kita nih para santri itu dari keilmuan yang udah ada dengan akhlak yang luar biasa, mana yang harus kita lebih kuatkan antara ilmu dan akhlak ini, Gus?
Kalau hari ini akhlak, Ustaz Zaki. Akhlak. Karena ilmu itu begitu mudah didapat. Sekarang ilmu itu ada dalam genggaman kita loh. Misalnya, dulu Ustaz Zaki pasti berpikir kan, saya pasti kalah baca sama Pak Kiai. Kenapa? Pak Kiai kitabnya kayak gini. Saya dari mana beli kitab ini? Kalau sekarang kan enggak Ustaz Zaki. Di handphonenya Ustaz Zaki, mungkin jumlahnya lebih banyak dari kitab-kitab ini. Ilmu itu lebih mudah. Tetapi akhlak, kerendahan hati, tawadu, menghargai ulama. Coba lihat sekarang di medsos misalnya, ya. Kita begitu mudah memberikan justifikasi rendah, sesat, hubud dunia kepada ulama yang boleh jadi pendapatnya berbeda dengan kita tanpa kita pernah tahu gitu loh. Mengapa si A mengambil keputusan ini, mengapa ini. Jadi kalau buat saya sekarang yang utama itu adalah akhlak. Akhlak pencari ilmu, akhlak ketika sudah berilmu, itu dua-duanya penting. Ya, karena dulu orang biasanya Ustaz Zaki dididik akhlak ketika mencari ilmu. Kalau sudah berilmu biasanya akhlaknya bagus. Tapi hari ini akhlak yang namanya kesombongan, al-isti'la, merasa lebih benar dari orang lain, tidak mudah untuk menerima kritikan orang lain, selalu kaget dengan perbedaan pandangan, itu kan bagian dari akhlak yang sempit gitu loh. Nah makanya kalau Ustaz Zaki tanya, oh yang harus kita pompa sekarang sebetulnya akhlak gitu loh. Tetapi ya ilmu juga tetap mendapatkan bagian yang proporsional. Nah bicara akhlak ini Gus, bacaan-bacaan yang mempengaruhi antum di dalam mengajarkan anak-anak tuh antara kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Al-Hikam tuh mana yang lebih dominan? Saya dulu belajar akhlak tuh dari kitab-kitab yang ada di Darul Rahman. Qiraah Rasyidah, Nusus Adabiyah, Mahfuzat zaman kita. Itu adalah dasar Ustaz Zaki. Di samping muktatofat dari hadis-hadis. Kita dulu belajar hadis kan mulai kelas 2 itu hadis-hadis itu kan ada temanya. Nah, seiring dengan semakin bertambahnya usia, seiring dengan semakin luasnya wawasan, dua kitab itu yang disebut sama Ustadz Zaki itu begitu banyak mempengaruhi hidup saya. Yang pertama Ihya. Ya, Ihya dulu saya sebetulnya, karena dulu bayangan orang kalau ngaji Ihya itu hebat karena kitabnya tebel. Sementara Hikam yang sekarang justru rajin saya ajarkan itu kan tipis Ustadz Zaki sebetulnya gitu. Nah, itu dua kitab itu pun sekarang saya mulai suka ngajar itu di usia saya yang sudah lewat kepala 4. Dulu waktu masih muda juga sukanya mantik, usul fikih, menang-menangan debat. Nah, itu seiring dengan perubahan usia, seiring dengan bertambahnya wawasan, itu kemudian ada pilihan dalam hidup. Ya, kalau dulu saya mungkin ingin hanya mengatakan saya yang benar, orang lain salah. Hari ini saya seperti ingin memahami bahwa semua orang itu benar dari sudut pandang mereka. Gitu. Jadi itu berpengaruh juga Ustaz Zaki. Nah, dari dua yang antum juga bilang katanya sering baca, dari kitab Ihya itu atau keterangan mana yang jadi kalau kita bahasa sekarang quote gitu, kata-kata mutiara yang antum pegang dari kata-kata yang paling saya pegang dan saya tidak pernah bosan itu menyampaikan itu kisahnya wali besar Syakik Al-Balakhi dengan muridnya Hatim Al-Asom. Jadi dua orang ini sama-sama orang hebat. Waktu itu Hatimnya masih jadi murid. Ya, Syakik yang jadi gurunya. Setelah ngaji bertahun-tahun, Syakik itu kepikiran gitu loh. Ini orang ngaji mulu sama saya ini. Kayaknya udah lama, maka ditanya, kamu sudah berapa lama ngaji dengan saya? Dijawab, salasina sanah, 33 tahun. Dapat apa? Dijawab sama muridnya dapat 7 perkara. 33 tahun dapat 7 perkara Ustaz Zaki. Padahal kalau 33 tahun pendidikan formal, itu sekolahnya udah nggak ada. Katakan misalnya Pak TK sekarang 2 tahun yang rata-rata orang, SD-nya 6 tahun, kan baru 8. Kemudian SMP, SMA 6 tahun, 14 tahun. S1 4 tahun, iya kan? Kemudian S2 katakan paling lama 3 tahun, S3 4 tahun, sampai dapat profesor itu nggak nyampe 33 tahun Ustaz Zaki. Ini 33 tahun ternyata dapat 7 perkara, tapi 7 perkara itu
Kata Syakik Al-Baghawi setelah ditanya satu-satu ya, nanti Ustaz Zaki bisa buka ihya'nya sendiri ya. Kalau saya terangkan kan panjang. Itu kata beliau, itulah intisari dari semua agama yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Jadi bagaimana ilmu itu hidup dalam diri kita. Itu pelajaran yang berharga. Dulu saya ngaji tafsir itu, kan selalu membaca asbabun nuzul. Oh, ayat itu turun buat orang Yahudi, misalnya. Ayat itu turun buat orang munafik. Tapi setelah ngaji itu, saya setiap baca Quran, selalu terbayang ayat ini turun untuk saya. Bukan untuk orang Yahudi. Karena boleh jadi, saya bukan orang Yahudi. Saya tidak beragama Yahudi, tapi jangan perilaku saya mungkin lebih Yahudi dari orang Yahudi. Oh, ayat itu turun untuk orang munafik, padahal saya kan orang beriman. Saya guru. Oh enggak, jangan-jangan casing saya ini ustadz, tapi di dalam perilaku saya itu ada kemunafikan. Nah, itu yang mendorong saya sekarang itu jadi suka ngajar tasawuf ya Ustaz Zaki ya, karena itu sofa, bagaimana hati saya itu bersih, tidak mudah berprasangka buruk kepada orang yang bahkan berbeda pandangan dengan saya. Nah itu setelah pergulatan panjang dulu di Mesir membaca buku-buku tasawuf itu Ustaz Zaki. Nah, itu tadi Ihya, sekarang yang kitab Al-Hikam yang lebih Wah, kalau hikam itu banyak ya, tapi di antaranya yang paling berpengaruh pada hidup saya hari ini itu kata-katanya Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka li nafsika la takum antalib. Itu kalau bahasa gampangnya ya, Mbak Hikam itu, orang yang sukses dalam hidup itu adalah orang yang mampu mengatur dirinya untuk tidak mengatur Allah. Kita ini nggak bahagia karena ternyata kita sering ngatur Allah. Ngatur Allah tuh di mana? Dalam doa. Misalnya saya jalan nih, jalan kaki ke masjid, lihat Ustaz Zaki naik motor, bagus. Saya doa deh tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa yang kebayang fid dunya hasanah? Motor. Kalau saya lihat orang lain kok punya rumah ya bagus lagi, saya terpikir Ustaz Zaki, oh iya ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh saya kepengen punya rumah. Orang lain punya ilmu, oh saya enggak. Itu ternyata tidak membahagiakan. Jadi yang bahagia itu adalah kita mengerjakan apa yang Allah takdirkan buat kita. Apa yang ada di depan mata kita. Kalau saya ditakdirkan misalnya di pengajian, ditakdirkan dengan santri, ya udah, jangan berpikir yang aneh-aneh. Jangan saya kepengen jadi artis, saya kepengen jadi gubernur gitu. Sudah, jangan, itu sepertinya Allah sudah ngasih jalan di sini. Yang jadi gubernur juga begitu. Istiqomah, bagaimana membahagiakan rakyat, bagaimana keadilan, bagaimana kesejahteraan. Nggak perlu juga kan gubernur kemudian ngajar ihya misalnya. Jadi masing-masing orang itu ada jalan hidupnya. Nah, ketika kita paham bahwa saya di sini karena Allah percaya sama saya, dia di sana karena Allah percaya sama dia, kemudian jangan atur Allah. Jadi kalau berdoa, ya doa saja. Rabbana atina, ya Allah berikan yang baik. Apa yang baik saya tahu. Yang dipilih oleh Allah untuk saya itu pasti yang baik. Kalau yang saya minta kepada Allah, itu kan keinginan saya. Gitu loh. Itu Ustaz Zaki kalau bertanya dari dua aspek kitab itu. Nah, sebagai closing penutup nih Gus, dari sebetulnya banyak yang bincang nih dalam Iya. Berseri nanti Ustaz Zaki. Iya, sudah 36 menit ini. Kita mau bagi Gus Faiz untuk memberikan nasihat buat kita dan para netizen yang ada di YouTube ini. Gimana untuk memberikan nasihat dan bimbingan untuk anak-anak kita supaya betul-betul dalam menuntut ilmu itu ikhlas, disiplin, dan betul-betul yang seperti antum bilang, bukan hanya ketika menuntut ilmu dia berakhlak, tapi ketika dia punya ilmu pun dia tetap istiqomah berakhlak. Iya. Ustaz Zaki, supaya anak-anak itu punya semangat belajar, dia harus punya tantangan. Kita dulu menjadi orang hebat karena kita punya tantangan. Bukan orang hebat, pelajar hebat.
Dulu di Darul Rahman, kita masih ingatkan bagaimana kita semangat untuk mempelajari tafsir hadis. Karena pada masa itu tantangan orientalis, jurusan filsafat itu kan sedang ngetren-ngetrennya. Pemikiran yang aneh-aneh buat kita santri misalnya, ya kan? Itu sehingga kita bangkitkan Ustaz Zaki. Karena ada tantangan. Nah, sekarang anak-anak itu harus diberitahu tantangan zamannya. Misalnya Ustaz Zaki, kemarin di bulan September, kita selalu memperingati G30 SPKI. Tetapi yang diberitahu kepada anak-anak itu tantangan PKI. Sementara PKI itu wujudnya sudah nggak ada. Anak hari ini pun sudah terputus lama dengan itu. Tetapi yang harus ditanamkan kepada mereka kan bukan PKI-nya. Bukan sekedar belajar komunis, mereka tahu Marxisme, bukan itu. Tapi bagaimana mereka juga paham Islamnya. Jangan sampai kita hanya pandai menghujat isme-isme yang ada, tapi kita juga tidak bisa membawa Islam ke dalam kehidupan keseharian kita. Kan misalnya Ustaz Zaki, ada partai komunis, ada partai Islam. Orang sekarang jujur saja kan tidak melihat mereknya. Tapi yang dia lihat, apa sih yang bisa diperbuat oleh kedua sisi ini? Misalnya lapangan kerja, misalnya kesejahteraan sosial misalnya. Nah, bagaimana Islam kemudian itu mampu menjawab tantangan itu? Jadi tantangan yang ada ini harus disampaikan kepada murid-murid. Saya misalnya Ustaz Zaki ya, kalau bertemu dengan teman-teman ngaji tafsir, saya mulai membawa permasalahan yang ada pada ilmu kejiwaan. Saya berharap pada satu hari santri-santri kita bisa menafsirkan Quran, kemudian berkaitan dengan ilmu kejiwaan. Saya berharap misalnya nanti ada banyak pengetahuan di alam semesta yang juga Quran bercerita tentang itu. Kemudian dipadukan. Saya berharap nanti misalnya yang kita baca di Fathul Qorib, yang kita baca di Fathul Mu'in, itu bisa diimplementasikan dalam ilmu hukum modern. Kenapa misalnya pencuri itu dipotong tangannya? Kenapa Islam itu an-nafsu bin nafsi? Kan selama ini yang kelihatan hanya barbarnya. Tapi tidak melihat ayat itu secara utuh, sistem itu secara utuh. Jadi anak-anak sekarang kalau dikasih sesuatu yang mereka merasa itu bukan tantangannya, mereka juga menjadi malas, menjadi tidur. Karena mereka tidak merasa ada tantangan di sana. Tetapi kalau mereka diberitahu, tantangan hidupmu nanti, kalau misalnya pada satu masa, Ustaz Zaki, kan yang namanya demokrasi itu terbuka. Semua boleh berperan serta di sana. Lalu kalau Islam kemudian tidak terlihat, kalau memang Islam itu punya ilmu hukum, gimana sih ngaturnya? Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, seandainya itu ya dibawa ke dalam Islam, Islam kasih jawaban apa sih? Pemberantasan korupsi misalnya, ketidakadilan sosial misalnya, kenapa riba itu haram misalnya, kenapa zakat itu dianjurkan dalam teori ekonomi. Nah, anak-anak kita itu harus lebih keras ke sana gitu, sehingga mereka tahu, oh iya, nanti saya akan menjadi doktor ekonomi, saya akan berbicara bagaimana ekonomi dalam Islam, upah minimum regional itu kayak apa, UMR, haknya buruh, ini sedang ramai kan, undang-undang cipta kerja yang ribut. Nah, kita bisa nggak sih sebetulnya membuat undang-undang itu misalnya dengan memasukkan ajaran Nabi misalnya, dengan memasukkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga orang itu nanti ketika belajar Quran, belajar hadis, dia tahu ini ada kebutuhan baru. Nah, sementara yang ada sekarang kan nggak gitu Ustaz Zaki. Kita ngaji Quran, ngaji hadis, masih berhadapan dengan kunut subuh, kunut nggak kunut, beduk dipukul atau tidak. Yang sebetulnya permasalahan itu sudah relatif selesai di masa ini. Tapi kita punya tantangan ke sana. Nah, saya khawatir Ustaz Zaki, kita ini hanya disibukkan dengan perkara-perkara yang rutinitas tanpa hasil. Kalau nanti setiap 30 September ributnya nonton atau tidak nonton misalnya. Iya tahunan, tapi kita juga tidak bergerak dari situ. Anak-anak kita juga pengetahuan tentang Qur'annya tidak bertambah. Bacaannya juga tidak menjadi lebih baik. Pengetahuannya terhadap tafsir Qur'an juga tidak bertambah. Mengerti ilmu hadis, mustalah hadis, usul fikih juga tidak bertambah. Lalu apa yang
ada yang bisa kita harapkan ke depan. Jadi itu yang saya pikir akan memacu semangat anak-anak. Makanya Ustadz Zaki kalau ada kelas 6 sekarang atau alumni Darul Rahman 6 atau 7 tahun belakangan ini, lihat skripsi-skripsinya di universitas. Itu luar biasa. Saya bukan mau bilang bahwa itu adalah hasil karya Darul Rahman, bukan. Tapi ada beberapa hal yang baru mereka dengar, mereka kaget, oh iya ya, ternyata harus seperti itu. Ada sekarang yang menyusun bagaimana cara mengajar misalnya. Kita dulu kan belajar Ustadz Zaki misalnya ya, Turukut Tadris, Amaliyatut Tadris, itu kan banyak mengambil pakai filosof kan. Ada Socrates di sana, ada Ustadz Zaki kan satu ilmu sama satu guru lah dengan saya. Kenapa itu tidak kemudian kita masukkan bagaimana sisi kemanusiaan Rasulullah ketika ngajar. Ketika Nabi ngajar dengan para sahabat, itu kan banyak sekali ilmu mengajar, retorika yang seharusnya kita kembangkan. Sehingga hari ini kita bisa melihat bahwa seandainya ya, orang yang berceramah itu mengerti tabligh secara benar, balaghah, ya, itu dakwah akan terasa indah. Nah, itu yang harus kita sampaikan ke generasi sekarang supaya mereka semangat belajar, mereka punya tantangan yang sesuai dengan semangat zaman dan seperti yang mereka lihat. Baik. Jadi terima kasih sudah dikasih waktu. Nggak dikasih waktu lah, saya juga sama-sama semangat ya Mas Zaki. Iya. Pertama, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Iya. Mohon pamit Gus, assalamualaikum. Sama-sama Mas Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.